Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Mungkin ada sebagian sudah tahu, ada yang belum tahu saya dan apa tujuan saya kemari diundang. Bagaimana saya mengedukasikan bagaimana ke depan kita memilih wakil kita. Ya, nama saya Marcelinus. Saya kemarin lolos sebagai anggota DPR dari Partai Perindo dan saya berada di Dapil Palu Selatan kemarin. Nah, di sini ada beberapa anggota DPR, yaitu Palu Utara ada 4 anggota DPR yang kalian pilih menjadi wakil. Nah, di sini saya katakan wakil yang kita pilih berarti kita ketua. Tetapi saya mau bertanya sama dulu masyarakat, kira-kira kemarin pilih siapa di sini? Ya, siapa yang menang hari ini, yang duduk hari ini? Kota banyak, provinsi lain juga. Tidak, kota dulu. Siapa? Anwar Rasyid. Kira-kira apa yang dikasih kalian selama ini? Itu sudah 2 periode ya? Sudah 10 tahun. Ya. Ya. Di provinsi siapa yang kalian pilih kemarin? Ya. Siapa? Mana? Kalau BPJS penunggak, BPJS tidak aktif, BPJS tidak ada, mau kemana? Apa kamu mau pergi sama tetangga? Saya katakan bahwa selama ini kita cuma dibodoh-bodohi. Banyak anggota DPR atau caleg sebentar ini datang bawa segala macam. Ada sudah bagi-bagi kompor, ada sudah bagi-bagi kipas angin, ada yang sudah bagi rice cooker. Bukan itu. Kita tidak boleh mengambil uang pribadinya, tetapi bagaimana dia mendampingi kita 5 tahun di saat kita sakit, di saat kita butuh sesuatu untuk membantu kita dalam kesejahteraan, di saat kami punya anak sekolah dia bantu. Nah, sekarang saya tanya, fungsi kalian pilih anggota DPR itu apa? Cuma karena uang 100.000 akhirnya kita hidup begini terus. Apakah Anda tahu setiap anggota DPR itu memegang uang kalian itu yang namanya aspirasi? Setiap tahun rata-rata di anggota DPR kota memegang 1 miliar per tahun. Kemudian yang kami pilih kemarin di provinsi itu ada 7 miliar per tahun. Apa yang dibikin? Kami kalau reses aspal yang kami suruh bikin gitu aspal. Padahal uangnya komiu. Dia bikin aspal 20% masuk kantongnya, apa komiu dah? Begitu sakit cungkil itu aspal, minum baru jadi sembuh. Begitu komiu lapar, picungkil itu masak di belakang. Bukan itu. Yang komiu pilih dia itu mendampingi komiu. Jangan begitu mencalonkan datang kemari komiu itu aku, toiku, anggeku, inaku, saudara kita. Begitu dikasih 100.000, nah belong itu. Komite tahu 5 tahun siksa komiu. Saya datang di sini bukan mau karena besok saya memang mau maju provinsi. Kenapa? Beban yang saya pikul hari ini sudah setiap tahun saya dikasih 2 miliar kemarin oleh wali kota. Sudah berat saya pikul saya punya beban. Maka saya mau naik di provinsi. Bagaimana saya mengambil 7 miliar untuk uang rakyat? Bukan karena ada berkampanye besok. Setiap ada sosialisasi bikisan. Baru komiu dijanji apa? Memilih wakil rakyat itu bagaimana mendampingi kalian di saat 5 tahun, bukan cuma karena instan. Sudah bosan kita dijanji-janji. Saya pun kemarin bukan karena saya mau apa,
tetapi saya memberikan pendidikan bagaimana Komio memilih ke depan orang yang betul-betul bisa mendampingi Komio. Kita harus cerdas ke depan. Selama ini saya tidak katakan bahwa kita cuma dijadikan batu loncatan untuk kepentingan individu. Sekarang saya tanya masyarakat, siapa yang hari ini, coba saya nggak berbicara orangnya, yang Komio pilih kemarin, yang Komio bilang tadi itu, Komio chat hari ini, malam ini ada nomornya sama saya. Komio bilang, Pak, saya punya tetangga, ada saya bawa ke rumah sakit, BPJS yang meninggal. Bisa tidak Bapak urus untuk besok supaya masyarakat atau tetangga saya ini gratis di dalam rumah sakit? Bisa tidak? Siapa yang berani ya? Tidak berani kan? Tidak berani. Takut. Padahal kamu tidak sadari mereka kalian pilih, kalian adalah wakilnya. Kalian adalah ketuanya, mereka itu adalah wakil. Tapi kalau begitu berhadapan dengan mereka, kita yang takut. Ini kan lucu. Kita pilih wakil, kita sebagai ketua, kok kita yang takut? Kita hidup di tanah kampung sendiri, kita yang jadi pengemis, kita yang jadi pemulung, kita yang jadi tukang pesuruh. Kenapa? Itu akibat karena kita setiap tahun cuma mau mengambil uang pribadinya, yaitu instan. Sekalipun kamu dikasih 1 juta satu kali, tidak sebanding 5 tahun kalau kalian didampingi. Saya setiap saat berapa? Bukan saya katakan saya mau katakan hari ini saya tidak mau mati. Berapa orang memborong yang saya selamatkan penyakitnya? Di saat anaknya masuk rumah sakit, melalui saya punya saudara-saudara sini, katakan masuk rumah sakit tidak ada BPJS. Padahal ini bukan dapil saya. Saya menang kemarin di Palu Selatan. Harusnya kalian telepon. Siapa yang duduk kemarin di dalam 4 orang. Tapi begitu saya suruh telepon nggak mau, takut. Kenapa? Mungkin kalian sudah ambil uangnya 100.000, beras 5 kilo, itu aja sudah. Tapi ke depan kalian harus cerdas. Hidup kalian itu di tangan anggota DPR selama 5 tahun. Kalau kalian salah memilih ke depan, kalian akan punya hidup akan begini terus. Bagaimana kita mau sejahtera? Kami tahu uang yang beredar saat ini di Kota Palu dari wakil yang kalian pilih. Di kota ini ada 35 orang. Berarti kalau rata-rata 1 miliar ada 35 miliar. Kemudian di tingkat provinsi yang kamu pilih kemarin ada 6 orang. Rata-rata setiap tahun 7 miliar dipegang tiap tahun. Kali 6 orang berapa? 42 miliar. Ditambahkan 35 orang berarti ada 77 miliar. Mana itu uang sekarang? Kalau 77 miliar dibagikan ke pokok-pokok pikiran masyarakat mau bangun usaha, tidak ada masyarakat kita Kota Palu ini miskin. Tapi itu akibat karena kita memilih secara instan. Bahkan banyak saya dengar, saya mau pilih Komio kalau Komio kasih 200.000. Itu yang kamu cari 200.000. Coba Komio hitung 5 tahun. Di saat orang datang kemari bersosialisasi, besok saya mau bangun begini, besok saya mau bangun. Kenapa saya hari ini bicara? Karena saya masih duduk di DPR hari ini. Saya pun duduk di DPR bukan karena saya kader politik yang begitu besar yang dari dulu, tidak. Saya seorang tukang bengkel, di mana saya mau berusaha mau beli alat-alat bengkel saja 10 jari. Tapi hari ini apa? Begitu saya masuk di dalam, sudah berapa puluh bengkel saya bantu. Kalau saya mau menikmati kalian punya kemarin, saya atau tidak usah bersosialisasi, saya mau masuk lagi Palu Selatan, gampang. Gaji saya 70 juta pendapatan saya tiap bulan. Tolong
Ya, kalau 20%, kalau rata-rata setiap bulan saya makan dengan anak istri saya punya anak cuma satu. Makan 20 juta itu sudah besar sekali. Saya tidak perlu lagi masak di rumah. Saya gantung belakang saya pergi makan setiap hari bangkai Kentucky, KFC. 50 juta saya simpan tiap bulan. 1 tahun berapa? 600 juta. Kali 5 tahun 3 miliar. Kalau saya mau masuk Palutara, saya walaupun kalian tidak kenal, saya bisa duduk di Palutara. 1 miliar saya kasih keluar, saya punya uang, saya balik, saya beli HP harga 2,5 juta. Bahagi 1 miliar 400 HP. Ya, saya masuk tiap rumah, saya cuma butuh 5 suara 1 rumah. Kalian 400 berapa? 2.000. Saya duduk lagi. Tapi 5 tahun komin saya tipu, saya bohongi. Di saat komin sakit, komin datang di rumah saya bilang apa? Saya bilang saya ada perjalanan desa. Padahal saya ada tidur di kamar. Maka ke depan saya bilang, jangan cuma karena ini. Sesaat uang 100.000, tapi anaknya pemilu kamu ingat. Kenapa saya selalu berbicara kesehatan pertama? Karena kesehatan itu mahal. Jangan pilih orang cuma karena bawa apanya di sana. Banyak anggota DPR ke depan, ada tipe yang cuma pintar berbicara, padahal cuma ingin memperkaya diri masuk di parlemen. Ada juga orang kaya yang mempersiapkan uang miliaran, akan bombardir di saat detik-detik terakhir dengan serangan fajar. Umi baru tidak tahu, yang penting dikasih doi, begitu sakit. Umi harus kenal dia dulu. Jangan karena orang banyak duit kamu pilih. Itu cuma menyelamatkan asetnya, kekayaannya dia mau selamatkan, maka dia masuk di parlemen. Bagaimana orang kaya mau jadi pelayannya Umi? Masuk akal enggak? Seorang bos besar tiba-tiba niat mau masuk parlemen, berbicara di masyarakat ini, perkenalan diri, bagi sembako, bahkan rumah-rumah ibadah dibantu. Mungkin masjid, gereja dibantu hari ini 50 juta, 100 juta. Tapi kamu tidak pikir selama 1 tahun mereka pegang itu 7 miliar. Kalau dia ambil 20% itu 1,4, 5 tahun itu 7 miliar keuntungan di kantongnya. Begitu juga dia di Kota Palu, 1 miliar dia kasih turun. Kalau diambil 20% dia bikin jalan 200 juta. 5 tahun dia menjamat 1 miliar, baru datang pemilu di 5 tahun dia kasih cuma beras. Orang mau duduk di kota paling tinggi cuma 2.000. Kalau dia kasih komisi 100.000 kali 2.000 berapa? 2 miliar. Ya? Atau 200 juta barangkali, cuma 100.000. Tapi dia nikmati sampai 2 miliar. Coba, apa yang kamu dapat? Oh, saya ini begini, saya ini harus ini. Ada tim sukses berkata, oh Nabero ini, sedangkan dia saja. Siapa tim sukses di sini yang sudah sejahtera? Saya mau tanya, siapa yang bawa orang 5 tahun ke depan sudah sejahtera? Siapa? Siapa tim sukses ini? Yang sudah bawa siapa? Bawa wali kota, bawa DPR RI, bawa provinsi, yang sudah sejahtera, sudah bisa beli mobil. Siapa? Saya tantang hari ini, siapa? Apa dia kasih? Mari kita hitung-hitungan. Tapi hari ini saya katakan sama masyarakat, jangan bodoh ke depan cuma memilih karena uang 100.000. Kasih 200.000, bahkan sudah ada yang bahas style, kasih kipas angin, kasih apa, di masjid dikasih karpet, dikasih semen. Bukan itu. Tugas dari wakil rakyat itu mengurus perutnya kalian. Bagaimana pemilu sejahtera?
Bagaimana uang yang ada namanya uang aspirasi itu diberikan kepada masyarakat. Coba contohnya kamu satu RT 100 kakak, besok ada yang kasih turun ayam petelur 5.000 ekor ayam petelur, lantas kami nikmati 100 orang, kami kerja sama-sama urus itu kandang ayam itu, 1 sen pun tidak uangnya kami. 5.000 kali satu telur, sekarang harga telur berapa? 2 juta bukan? 2,5. Saya bilang 1.000 saja. 5.000 kali 1.000 satu ya, 5 juta. Kali 30 hari berapa? 150 juta. Bahagi 100 kakak berapa satu bulan? 1,5 juta. Mau masuk PKH, mau masuk DTKS yang 3 bulan cuma terima 600.000 karena kamu salah memilih wakil kalian ke depan kemarin. Tugasnya itu simpel saja. Berapa itu 5.000 ekor ayam petelur? Cuma 300-400 juta. Itu hak kalian. Tapi kalau dia bikin di jalan 1 miliar, itu dia dapat 20%. Aku dapat apa? Kamu dapat apa? Begitu reses, oh saya punya lorong Pak Dewan di aspal. Bukan itu yang kamu minta di saat reses. Yang kamu minta bagaimana perut saya kenyang. Kamu bangun UMKM boleh, piara kambing, piara ayam, buka bengkel boleh, kenapa tidak? Saya mulai tahun 2011, kenapa saya bicara hari ini? Tidak ada 1 sen pun uang saya yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah turun di aspal untuk mengaspal. Kalau ada yang meminta aspal di lorong, saya panggil RT-nya dulu, foto itu jalan, saya dampingi ke PU, karena itu tugasnya PU, bukan tugasnya saya. Kalau Komiu mau cuma aspal lorongnya Komiu tulis di DPR sana, Dewan Perwakilan Aspal, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Tak tulis besar-besar itu, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi begitu mereka reses, Komiu bilang, oh ya lorongku di aspal dulu. Bukan itu yang kamu keluhkan di saat reses, tapi bagaimana kalian membangun usaha. Bukan cuma sekedar aspal. Iya, kami aspal. Kalau sakit dicungkil baru kasih masuk di air putih, baru kami minum supaya sembuh. Kami lapar, ambil itu aspal, cungkil. Itu bukan tugasnya kalian meminta itu hal. Tugasnya pemerintah mengurus itu. Tugasnya wakil rakyat itu mengurus perut kalian, mengurus kesehatan kalian, mengurus pendidikan anak kalian. Bukan datang kemari tidak ditahu dari mana, perkenalkan diri. Begitu 200.000 disulit dalam amplop, woi, apa itu? Begitu sakit kemudian ke depan, mulai kemana? Saya selalu katakan sakit itu penting. Kenapa program-program saya atau saya selalu himbau, dan saya katakan hari ini di kampung ini, apabila besok ada yang sakit atau tetangga sakit, tidak BPJS-nya tidak menunda, BPJS-nya tidak lapor ke saya. Hari ini pun, besok pun, atau malam ini kami bawa saya di rumah sakit, nanti saya ngurus besok. Saya tidak main-main. Tapi ke depan saya tidak pernah memaksa kami pilih saya ke depan. Saya memang mau maju provinsi, tapi saya tidak pernah berhitung bahwa kamu mau pilih saya. Saya cuma ajarkan kami bahwa memilih wakil rakyat itu harus cerdas. Jangan cuma karena 100.000, jangan cuma karena beras 5 kilo. Begitu hari raya pi berbondong-bondong pi minta Sprite cuma 1 lusi. Apa itu yang kamu anu? Tapi kalau kalian sejahtera tanpa kamu minta, kami bisa beli sendiri. Jangan cuma karena datang di sini begitu ada bagi beras, kayak seperti ayam dikasih makan, berbondong-bondong datang ke GP. Itu yang kami mau. Saya keras hari ini, terserah kami bilang saya terlalu keras sama kami. Karena itu apa? Karena kami punya kelakuan seperti ini terus. Jangan mengeluh bilang, anggota DPR kalau sudah duduk tutup kacanya. Yang bikin tutup kacanya Komiu sudah ambil 100.000. Sekarang kami tuntut dengan apa? Coba berani, ada berani tuntut? Tidak ada, cuma baca cerita di luar. Kalau Komiu kecewa, Komiu harus pergi sama dia. Kecewa, Komiu sudah makan 100.000, mau kecewa apa lagi? Itu karena apa? Kalian cuma mendapatkan instan.
Apakah kita mau hidup di kampung sendiri dengan hidup begini-begini terus? Sementara di perusahaan Pantolonan itu ada 40 perusahaan akan terbangun di sana. Kita bukan jadi pekerjanya di dalam, tetapi kita jadi pemasok di dalam. Bagaimana kita bisa ciptakan usaha agar kita bisa pasok. Hari ini saya katakan, saya punya kolam yang saya bina hari ini ada di Kota Palu 600 titik. Di kolam itu pun setiap 2 bulan itu bisa menghasilkan uang 2 juta tanpa mengganggu aktivitas. Tapi kalian commute, ibu umur berapa? 54. Umur 20 tahun memilih kemarinnya, memilih orang lahir di sini. Lahir di mana? Lahir di sini saya. Lahir di sini. 20 tahun pasti memilih orang kan? Umur 18 tahun ibu sudah memilih, tanggaplah 20 tahun. Berarti ibu 34 tahun hidup begini-begini terus. Iya. Ibu punya salah memilih orang kemarin. Coba pilih orang yang tepat kemarin. 34 tahun ibu sudah sejahtera. Selama 34 tahun kira-kira berapa ibu? Ibu sudah berapa kali dibantu anggota DPR? Wakil yang ibu pilih. Besok begini-begini terus. Pilih saja yang kemarin supaya hidup begini-begini terus. Coba kalau 34 tahun, apa yang saya katakan tadi, 100 kakak bangun usaha, dikasih bantuan kelompok 100 kakak dalam satu RT, 5.000 ekor ayam bertelur. Saya cuma hitung 1.000. Komisi ditanggung dia punya pakan, semua bersih. Ya usah saya cerita lagi itu. Komisi sisa bangun itu, kandangnya ditanggung, sisa menerima, menjaga, kasih makan. 5.000 kali Sanjo bisa kuya, berarti 5 juta kali 30 berapa? 100. 3 kali 5 berapa? 15. Berarti 150 juta. Bahagi 100 kakak berapa? 1.500.000. Ibu dikasih selama 34 tahun, bagi 1 bulan berapa? Coba kalau ibu kemarin tepat memilih orang 1,5 juta, sudah berapa ibu punya uang hari ini? 34 tahun. Hello, 1 tahun berapa? 1,5 juta kali 1 tahun berapa? Kali 10 bulan saya gampang hitung, 15 juta. Kali 34 tahun berapa bu? Banyak toh? Nah, sekarang ibu 34 tahun berapa periode? 6 periode. Orang ibu dikasih cuma 100.000 dengan beras 1 kilo, 150 kali 6 berapa bu? Kurangi dari 34 tahun. Itu yang kamu pikir, jangan pakai pikiran ini di bawah telapak kaki. Misalnya 100.000 sudah itu yang dipilih. Besok memilih, Komiu di sana satu keluarga ini. Komiu pilih A, Komiu pilih B. Begitu naik, begitu juga. Saya katakan sama kalian, saya ini dalam sistem hari ini, saya pun tidak takut, tidak duduk. Tapi saya mengedukasikan, memberikan satu materi bagaimana ke depan. Jangan cuma karena instan. Kasihan Komiu. Kalau saya tidak dulu, tidak ada lagi yang kawal Komiu. Yang Komiu pilih itu bagaimana? Di saat saya sakit, dia dampingi. Di saat saya mau bangun usaha, dia berikan modal. Di saat ada aspirasi, di saat anak saya mau kuliah ke depan, bisa diberikan anggaran supaya anak saya tidak membayar 1 sen pun. Tapi hari ini apa pemuda? Mengeluh sampai buang kata-kata yang kasar sudah. Nah, kurang ngajar tuh anggota DPR. Mencap anggota DPR hari ini merasa bahwa sama semua. Iya, yang bikin sama semua Komiu. Di saat dia bawa 100.000 Komiuan. Dan selalu banyak orang bertopeng juga karena agama. Agama itu adalah kepercayaan, jangan digabungkan dengan politik. Agama itu satu keyakinan manusia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi kalau politik itu membantu kalian untuk sejahtera.
Yang tadinya berbondong-bondong, Pak, saya masuk PKH. Iya, PKH berapa? Komi hidup 600.000 3 bulan. Hah? Komi mau saya kasih 603 bulan. Biar kamu yang tidak masuk PKH. Kalau saya mana saya kasih 600, mana kau yang pilih? 1 bulan 1,5 juta atau 600 3 bulan? Nah, itu. Kalau mau uang dong. Iya, tapi mau banyak. Nah, besok instan. Nah, iya. Tapi kalau besok dikasih 100.000, alamu. Kalau dikasih cuma-cuma. Iya, baru tusuk dia. Saya katakan sama kalian ya, banyak saya alami masalah sakit. Di sini pun kemarin ada anaknya masuk rumah sakit, BPJS-nya tidak ada. Tiba-tiba saudara saya di sini telepon, Pak, ada anaknya sakit, takut dia masuk rumah sakit, BPJS-nya tidak ada. Mau lari kemana Komi? Ada yang saya dapat orang tuanya mau operasi. Ya, begitu dia punya BPJS dilihat menunggak 8 juta, dia pikir di dinas sosial sana. Begitu sampai dinas sosial dia mau alihkan ke KIS, apa dinas sosial bilang? Bayar setengah dulu tunggakannya. Sementara tunggakannya ada 8 juta. 1-2 hari mamanya mau dioperasi. Kalau dia tidak menggunakan BPJS 20 juta. Sekarang kalau tertimpa dengan kita peristiwa itu, mau kemana kau? Saya mau mencari. Disitulah fungsi kalian cerdas memilih orang. Untung pada saat itu saya ada di tempat. Pada saat itu saya mengurus, saya punya masalah usaha. Ada yang saya bantu mesin jahit, ada yang saya bantu air galon, ada yang saya bantu laundry, ada yang saya bantu bengkelnya, ada yang saya bantu ikan fufu, semua. Dari anggaran saya 1 miliar. Saya bagi-bagi, ada 25 juta, ada 30 juta. Itu tidak pengembalian. Pada saat saya katakan, kenapa ya? Saya punya orang tua mau operasi 1-2 hari. Malah saya ke dalam, saya harus bayar setengah dulu. Di mana duit saya mau dapat? Kayak mau pecah kepalanya. Tapi hari itu saya bilang, mari kau nyanyi. Saya bilang sama Kadis, bantu ini. Ini di saat emergensi. Ini masyarakat saya. Saya meminta kebijakan pemerintah. Hari itu dilakukan. Dan begitu orang tuanya operasi, 1 rupiah pun tidak dibayar. Sekarang kalau tidak ada orang yang Komi pilih, Komi bisa telepon, Komi bisa kasih tahu dia. Jangan Komi siap-siap. Begitu orang bawa uang 200.000 atau tim sukses bawakan amplop, alamu. Itu kan di saat sakit saya mau Komi. Jangan cuma dimanjakan hal itu. Banyak terjadi. Ada yang saya urus. Ya, saya tidak berbicara dari Pantai Timur, rujuk Undata. Ya, dalam posisi gawat hari Jumat pada saat itu. Dia telepon saya, mungkin melalui temannya, telepon, Pak tolong bantu. Orang tua saya tidak punya BPJS. Kami tidak punya uang. Orang tua saya sekarat hari ini. Mau dirujuk ke Undata. Dalam perjalanan saya urus hari Jumat waktu itu. Saya begitu lihat KTP-nya, kakaknya, ternyata orang Parigi. Saya harus putar semuanya pikiran bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat ini. Saya urus kakaknya dulu masuk ke Kota Palu. Tapi hari itu saya belum bisa urus dia punya KTP, dia punya BPJS. Saya bilang nanti hari Senin, karena Sabtu Minggu libur. Tapi Tuhan berkehendak lain, hari Minggu dipanggil Tuhan. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang seperti itu? Sementara keluarganya mau bayar 38 juta. Apa saya katakan sama ibu keluarga itu? Nah, panggil susternya, saya bicara, suster tolong saya, jangan dulu lapor ke BPJS. Kasihan orang ini. Saya minta kebijakan. Akhirnya pada saat hari Senin saya urus BPJS-nya keluar, biar 1 sen pun tidak bayar dia bayar. Nah kalau ini terjadi sama kalian, Komi mau lari kemana?
Maka saya bilang, pilih ke depan orang yang tepat, yang Komiu tahu, Komiu kenal, dia kenal Komiu tahu rumahnya, supaya Komiu bisa mengadu persoalan-persoalan seperti ini. Jangan cuma 100.000, 200.000 dengan iming-iming apa semua dikasih melayang kita. Begitu dia duduk, dia tolak, kita jatuh di jurang semua. Apa Komiu tidak rasa yang begitu? Saya selalu katakan itu. Saya tidak pernah berbicara kesejahteraan dulu dengan pendidikan. Saya tidak mau janji, tapi itu ada di dalamnya. Tetapi kesejahteraan dan pendidikan itu ada proses. Tapi kalau kita sakit, tidak butuh proses, harus eksekusi. Kalau anaknya Komiu sakit, Komiu lari kemana? Kau tiada duit. Sementara BPJS menunggak. Sementara BPJS tidak ada. Komiu itu harus coba pilih di dinas sosial. Kalau dia cepat dia mau kasih keluar. Tidak. Tapi yang kamu perlukan adalah wakil kalian yang kalian pilih kemarin untuk mengambil, meminta kebijakan kepada pemerintah. Itu yang penting, bukan sekedar asal pilih. Datang tim sukses kemari, tidak usah dengar itu Pak Marcelinus, Pak bohong itu. Kasih tahu dia, kasih berhadapan dengan saya. Amanah tim sukses yang sudah berhasil hari ini. Tidak ada. Sedangkan dia saja cuma jadi tim, tapi suksesnya juga tidak ada didapat. Kasih uang 5 juta, tapi cari orang 100 orang. Berapa coba bagi 5 juta? 150 orang juga. Apa yang kau bilang? Apakah ingin hidup begini terus? Kalau ingin hidup begini terus, silakan pilih yang kemarin-kemarin. Tapi kalau kalian ingin melakukan sesuatu atau merubah kehidupan, pilih orang yang tepat. Bukan cuma karena iming-iming, bukan karena cuma apa. Tapi hari ini yang Komiu pilih, orang yang Komiu kenal, dia kenal Komiu, bisa tahu rumahnya. Saya selalu katakan sama teman-teman saya, kalau ada orang ingin tahu saya, tolong bawakan saya, bawa dia ke rumah saya. Bukan cuma sekedar dia tahu nama saya. Ya. Jangan cuma asal pilih orang. Besok kita akan masuk pada masa kampanye. Mungkin saya akan datang sini. Kalau diterima, kalau tidak, dia mau datang. Kalau Komiu sudah barangkali ada yang Komiu pilih sini, terserah. Dan saya ke depan, saya katakan sama saudara-saudara saya by name by address. Jangan hari ini Komiu, saya dukung Pak Marcel, tapi besok saya cek KTP-nya, ternyata di TPS ini tiada suaranya. Jangan harap dia datang sama saya. Hari ini ditahu Komiu pilih atau tidak. Nik KTP itu sudah ditahu di TPS mana Komiu. Sekalipun, dan saya ke depan akan bangun kontrak politik dengan saudara-saudara saya. Apabila saya tidak akan melakukan kesejahteraan atau mendampingi kalian di kesehatan, silakan tuntut saya. Saya punya UMKM ke depan, saya sudah katakan mungkin ada di sini masuk UMKM saya. Harapan saya setelah saya pulang dari sini, saya cuma pesan satu. Apabila Komiu punya tetangga hari ini sakit, Komiu punya anak karena BPJS menunggak, BPJS tidak ada, BPJS diaktif, silakan lapor. Kalau takut langsung ambil HP saya, mungkin ada saudara-saudara saya sini. Alangkah lebih bagusnya Komiu langsung chat WA saya. Kalau malam hari Komiu telepon saya tidak saya angkat, ya Komiu chat saya, karena pagi-pagi setiap pagi saya buka HP saya. Di saat saya lihat, ada masyarakat ini, saya akan respon dan saya akan urus. Saya tidak main-main, ya. Jadi jangan khawatir bahwa saya tidak. Saya juga pun besok bulan 2 tidak lolos, saya masih menjabat sampai bulan 9 2024, ya. Jadi kesehatan itu saya masih bisa jaga sampai 2024 bulan 9. Sekalipun bulan 2 pemilihan saya tidak lulus, tapi saya mau urus orang yang betul-betul mau bergandengan tangan ke depan. Apa yang saya katakan hari ini menjadi satu pegangan bagi kita bahwa kita ke depan mau sejahtera, mau pendidikan anak kita ke depan, kesehatan kita dijamin. Kalian harus pilih orang yang tepat untuk menjaga kalian 5 tahun ke depan lagi. Karena 2024 bulan 9
kami anggota DPR Kota Palu akan lepas dari jabatan kami. Kalaupun kami masih memenangkan pertarungan, berarti kami akan lanjut 5 tahun ke depan. Kalau tidak, stop sampai di situ. Oke? Ya, saya cuma bilang kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita sharing-sharing. Jangan takut bicara, jangan karena saya muka keras, lantas saya bicara keras tadi, tapi hati saya putih, nah, hati saya baik. Kalau kita mau saya orangnya begitu. Kenapa saya mau keras ke tadi? Karena saya bilang jangan kalian dibodoh-bodohi lagi ke depan. Ya, jangan cuma karena uang 100.000, jangan cuma karena apa, datang di sini segala macam, tiba-tiba muncul orang dikenal, baru dikenal. Nah, terakhir apa? Menyesal. Penyesalan itu tidak di depan tapi di belakang. Tapi sebelum menyesal, pikir dulu. Itu namanya cerdas. Bisa enggak mendampingi saya di saat saya sakit. Jangan datang kemari sedangkan orangnya cuma kamu kenal waktu kampanye. Bagi saya, kalau kalian mau sharing-sharing lagi dengan saya tunggu di rumah saya. Ya, kita ngopi-ngopi terserah. Karena di rumah saya itu bukan berarti terbebas, tidak. Kalau dorang Irma, dorang Yanti di sini, dorang siapa sudah tahu saya. Ya, bagaimana kehidupan saya di rumah, bagaimana saya punya pelayanan, bagaimana istri saya, sama semua saya anggap. Bahkan saya sudah anggap saudara saya. Begitu Vita melahirkan kemarin, betul-betul memang saya selalu katakan sama teman-teman saya, jaga dia. Bahkan saya biasa marah dia. Saya sosialisasi di mana dia, ikut saya dengan bunting-buntingnya. Coba kau melahirkan di jalan kau. Nah, tapi ya mungkin itu yang lebih terbaik. Sekarang saya lihat tadi lewat sudah tidak bangka puru, ya sekarang anaknya saya juga belum sempat tengok karena kesibukan, tapi suatu saat, dan kami sudah berikan nama dia. Saya dengar-dengar dari teman sudah dikasih nama dia. Apa namanya? Perindo. Perindo. Lumayan. Ya, karena lahir pada saat dia bertemu dengan saya, dan itu kata saya. Saya tidak kasih nama, tapi mereka sendiri kasih nama. Dan itu menjadi suatu kenangan bagi saya. Saat saya menjabat, ada saudara saya, adik saya yang melahirkan, dan itu saya akan kenang terus. Ya, harapan saya kalau saya Tuhan masih pakai ke depan, tetap akan bergandengan tangan terus kan. Kalau ibu-ibu mau bergandengan tangan juga ke depan, hari. Tetapi satu kata yang saya inginkan, cerdas ke depan memilih. Karena kehidupan kita ditentukan oleh wakil yang kita pilih di TPS. Ya, jangan cuma asal pilih ke depan. Oke, masih ada yang mungkin ada. Umi sudah makan kue, saya harus makan kue. Makan kue lagi. Masih ada yang mana? Mukanya barangkali. Nomor HP. Kalau berapa sudah nikah? Enggak. Masalah apa? UMKM yang sudah saya. Kalau UMKM itu akan ya itu masuk hari ini pembahasannya bulan 10 akan terrealisasi di bulan 4. Jangan kalau kamu mau langsung instan, cari yang instan. Setiap anggaran di DPR itu dikelola bulan 10 akan direalisasi di bulan tahun depan. Amin. Ya, saya mau izin ini Pak Ketua mau bertanya. Ya. Saya sudah dengar juga penjelasan dari Pak Ketua tentang masalah kesehatan. Masya Allah, saya juga lihat di grup sudah banyak bantuan yang diberikan oleh Pak Ketua. Kemudian saya mau bertanya, saya kan istri pegawai, tapi suami sudah mau pensiun juga, kira-kira 2 bulan lagi. Dan saya di rumah cuma ibu rumah tangga. Terus saya punya usaha cuman menjahit, Pak. Itu pun mesin saya yang saya pakai itu mesin orang tua dulu. Dibilang tuh Singer lah yang dulu. Itu yang saya pakai. Sudah banyak juga yang pernah saya ikut sosialisasi begini, sudah saya utarakan bahwa kalau bisa saya dapat bantuan. Oh iya, dia kan, tapi itu melalui tim sukses. Sampai saat sekarang juga tidak ada.
Jadi saya kayaknya sudah kapok-kapok juga kalau mau ikut. Cuma karena saya lihat di grup Bapak ini, maksudnya bukan saya mau uji, saya lihat di grup Betul. sudah terbukti, makanya saya berani. Ya nyata lah, maksudnya Kita sudah artinya masuk, kita punya mungkin dulunya orang bilang instan lah, Kios. tapi Bapak ini betul-betul dia apa kerjanya betul-betul nyata dengan para orang-orang yang sakit yang saya lihat dalam grup. Walaupun jangan lihat agamanya, kita ini sama-sama bersaudara. Ya. Saya juga berasal dari orang tua saya Nasrani juga, cuman ya begitu ikut namanya sudah kawin perkawinan. Jadi kalau masalah agama jangan bilang masalah agama. Saya berasal dari kota Poso juga. Kebetulan waktu kerusuhan Poso saya hari kemarin ya, saya tinggal di sini di Mamoro. Jadi saya cuma minta pada Pak Ketua, semoga Pak Ketua bisa terpilih kembali. Asal ibu-ibu, bapak-bapak masih kalau memang ada hati, pilih sama bapak lagi, insya Allah dia bisa mewakili kita, karena kita ini tidak bisa menyuarakan suara kita, makanya kita pilih pilih bapak sebagai wakil kita, wakil rakyat, begitu kan. Tidak mungkin kita semua yang mau pergi ke sana, makanya kita pilih satu itu yang mau menyuarakan kita nanti di sana, apa inspirasi kita, apa yang maunya kita, itu yang kita bisa sampaikan kepada Pak Marcelinus. Nah, kemudian saya cuma itu saja Pak, mungkin karena saya dengar kalau yang masalah menjahit itu dia berkelompok, nanti bagaimana caranya nanti saya insya Allah bisa jadi ketua lah untuk panggil biar cuma mesin-mesin lah, yang penting apa saya punya itu kasihan kalau Bapak lihat mesin yang so tua dulu punya, tapi ya disyukuri saja, yang penting bisa masih menjahit kuat begitu. Kayaknya begitu saja Pak, semoga malam ini kita satukan hati kita, bergandengan tangan. Semoga Bapak ini bisa kembali lagi. Oke. Memang dalam peraturan bantuan itu, dalam kelompok namanya UB, itu tidak bisa ada pegawai di situ, tidak bisa juga pensiunan, karena dianggap bahwa itu orang mampu. Tetapi pemerintah juga tidak harus sadari bahwa tidak selamanya kalau dia pensiunan cuma golongan berapa, ya. Tapi itu ada strategi yang dibangun, karena itu hak saya. Ibu bisa dapat, kenapa tidak? Ya kan? Kalau kita menang ke depan, bukan Bapak cuma mau janji. Saya punya gaji lebih besar. Kenapa kalau saya belikan ibu mesin jahit? Mantap. Bisa diberikan itu. Intinya, mari kita bergerak bergandengan tangan, ya. Tetapi kelompok yang bisa dibangun, misalkan ibu seorang suami PNS, misalkan ada kelompok UB, dia berjumlah 5 orang, meminta proposalnya itu 5 mesin jahit. Kenapa kalau dia minta 6 mesin jahit untuk ibu satu? Itu strategi saja, cuma formalitas pelaporan itu. Tetapi kalau ibu misalkan dikasih lantas ada periksa nanti, ya ibu wajar mendapatkan, karena akan survei, ya. Semua itu bisa. Sama mau bikin laundry 5 orang kube, Pak, kalau kami bikin kube ini Pak minta mesin nanti cuma 1, kami bakal lain. Ya jelas bakal lain, jangan minta 1, 5 supaya 1 orang 1, begitu. Bukan cuma minta mesin jahit. Mesin jahit itu saya bantu kemarin, ada mesin jahitnya 2, bordirnya ya, bordir obras 2, kemudian mesin peci itu ada 2, ya. Yang juga bilang yang penting ada sedikit cicinya. Nah itu saya kasih. Bisa pun juga sampai berapa?
Kemudian ibu-ibu yang mungkin bikin kue. Saya bantu kemarin itu, hari ini bisa cair kemarin oven yang 9 juta itu yang pintu besar itu. Iya. Yuyu mau juga. Justru pilih yang tepat ke depan. Kemudian ada mixer yang ada yang 2 kilo, ada yang 5 kilo. Bahkan saya kasih keluar kemarin yang seperti, karena itu membutuhkan listrik besar yang sampai 30 juta mesin itu yang bikin roti boy itu. Nah, iya, tapi itu tidak dikembalikan, tidak ada 1 rupiah Komi punya, karena itu uangnya Komi. Tapi yang lain bikin jalannya, saya nggak mau bikin roti, apa itu aspal sana? Kasih masuk di balanga. Maka itu yang kamu pilih. Jadi uang itu tiap tahun ada. Misalkan Komi mendukung, tahun ini Komi mau dibantu, tahun depan bisa, kenapa tidak? Yang tadinya kube misalkan 5 orang ya, dibantu mesin jahit tadi 5 orang. Tahun depan Pak kami mau minta bantuan, kita bikin UMKM. UMKM itu ada dana tunai yang sebesar 5 juta. Itu tunai ya. Kalau di atas 5 juta itu bikin proposal sendiri-sendiri, dilampirkan izin usaha, minimal saja keterangan usaha dari lurah. Mau minta 30 juta, bisa kenapa? Tiap tahun besok 30 juta bisa. Karena itulah tujuan kalian pilih wakil kalian, supaya kalian sejahtera. Kalau misalkan ibu-ibu semua ini membantu ke depan berjuang, lantas cari yang kita, bukan cuma ibu, kalau ibu sendiri besok di dalam keluarga ada yang biasa berpikir, oh saya mau milih Pak Marcel, besok suamiku pilih ini, pilih, bagaimana kita mau menang? Tidak akan menang, maka kita bersatu. Dalam rumah itu yang pertama deh, jangan komis pilih salah, kita ini mau berusaha juga. Kalau kita bersatu, tidak mungkin orang di luar sana yang tidak bantu kita mau dibantu. Karena kursi yang sudah disiapkan di parlemen itu sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Palu. Maka semua itu, jadi kalau ada 100 orang di depan, Komi punya tetangga milih orang lain, Komi pilih saya ke depan, saya menang, jangan kita bantu dia, biar saya dia cari orang lain. Dia mau bisa dibantu kecuali dia mendukung besok 5 tahun lagi, ya tunggu sabar Komi 5 tahun dulu. Kalau Komi bergabung dengan kita. Contoh yang saya bilang tadi, kayak saya di sini 100 orang kakak, tiba-tiba kasih anggaran, dengan anggaran kita bisa 7 miliar ke depan, 500 juta daerah ini bikin bangun 1000, 10.000 atau 5.000, yang betul. Tidak Komi rasa, kemudian nanti di pekarangan rumah, kayak ini halaman rumah. Kalau saya bikin 4 kolam ke depan, yang 1 kolam kami sudah buktikan itu 1 kolam bisa mendapatkan 2 juta 4 bulan. Kalau 4 kolam di pekarangan rumah bisa kita bikin siklus 1 bulan 2 juta. Tambah yang tadi 3,5 juta biar susu Komi di tetangga saja sudah dapat doi. Komi punya suami bekerja, itu ikan di kolam pekarangan rumah cuma kasih makan pagi dan sore. Komi jual apa di situ? Rata-rata pendapatan kita hari ini cuma paling 2 juta. 2 juta itu sudah bisa makan, kemudian bayar anak sekolah. Tapi belum bisa kita rasakan kesejahteraan itu. Minimal kita harus dapat 5 juta. Dari mana 3 juta? Itulah kalian pilih saya atau pilih siapa yang tepat ke depan untuk berpikir supaya Komi dapat 3 juta yang saya bilang tadi. Kita bikin Komi 100 kakak kemana? Komi bangun itu suami-suami yang cuma pergi ke sana kemari, suruh dia bajakan telur, jangan cuma kasih telurnya. Yang juga ketawa. Iya, nah itu dia jaga. Begitu hasilnya jual, kami yang siap akan membeli. Sama begini lagi ikan, saya punya 600 titik hari ini. Itu kami sudah hitung setiap kolam, kami bantu dia punya pakan, kami bantu bibitnya. Begitu panen dia mau jual, tapi hari ini saya katakan bantu kita untuk berjuang, kasih bagi-bagi. Kosong kolamnya saya beli lagi, saya bikinkan gratis, saya kasih lagi bibit, pakan gratis. Apa yang Komi ada? Siapa bedanya ke depan kita bikin ayam bertelur, ayam potong, kambing etawa, kambing biasa, bisa sapi, kenapa tidak? Karena uangnya Komi tiap tahun itu ada. Nah, kita di kuota 1 miliar, berarti saya selama menjabat ini paling kurang 5 miliar kali 35 orang. Tambah yang dulu di provinsi Komi pilih kemana? Siapa Komi pilih di provinsi Pak? Tiap tahun dia pegang 7 miliar.
kali 5 tahun 35 miliar, tidak bisa kami udah Praasa Sejahtera. Cuma dikasih 100.000 itu kami 5 tahun. Sedangkan 1 juta pun atau 5 juta pun kamu dikasih, atau itu mustahil. Tidak akan sama kalau kalian dapat itu yang 5 tahun kami dikasih. Kayak mesin jahit tadi bilang ibu, saya bantu sampai 30 juta. Bahkan ada yang UMKM buka kios, dia cuma jual pop ice, kemudian dia punya termos saja, tapi ada gedungnya begini. Saya bikinkan etalasenya, saya kasih kulkas, ya, saya kasih dia punya barang-barang, sisa jual 30 juta. Tidak ada 1 rupiah dia kasih ke pemerintah, karena itu bantuan. Karena kami yang baru ketemu saya, maka anggaran yang kemarin kami tidak rasa, cuma video-video saya sudah beredar. Kemarin saya bantu mesin jahit, saya bantu laundry, saya bantu kambing etawa, saya bantu ayam kampung super, banyak kolom-kolom bioflok yang besar, saya bantu. Karena bukan uang saya, uang kalian kok. Saya sudah cukup, saya makan gaji saya dengan anak istri saya. Bahkan pun gaji saya buatkan kolom yang diameter 2. Maka yang saya selalu keras sama kami, pilihlah orang tepat ke depan. Jangan cuma karena instan. Uang 100-200 ribu tidak punya arti. Ya, coba itu Ustadz apa itu yang dari Makassar katakan 300 ribu, kita cuma dibayar 100 ini dia bilang 300 ribu, tapi tidak ada nilai artinya kan. Tetapi bagaimana kalau didampingi kita di saat kami sakit, di saat anak sakit, aman. Maka saya katakan sama kami, tetap bergandengan tangan, jangan terpengaruh dengan orang. Apalagi namanya tim sukses, tadi kami bilang tim sukses. Mana itu tim sukses kemarin? Sama dengan kemarin. Saya dilaporkan salah satu Irma, Ibu Irma, ya. Begitu dia datang katanya, ada bicara bagaimana kalau kita bersama-sama bergandengan tangan ke depan, kita satu hati dengan Pak Marcel. Apa dia kata? Oh, kami sudah punya pilihan. Kami sudah punya orang di DPR hari ini. Begitu anaknya sakit, dia chat itu yang dia mau bawa, 1 minggu tidak ada. Bukan datang juga sama kita. Itu saya bilang, jangan pilih cuma karena instan. Begitu Ibu Irma bilang, kami itu bilang ada kami punya anak, kenapa pergi sama Pak Marcel? Bukan Bapak itu hebat, bukan, karena Bapak punya tanggung jawab. Dan Bapak punya tanggung jawab, sekalipun Bapak ke depan kalau kita bergandengan tangan, besok Bapak juga tidak bisa meraih atau tidak bisa melanjutkan. Bapak masih menjabat sampai bulan 9 tahun depan. Bukan bulan 2 pemilihan Bapak tidak naik mau turun, tidak. Aturannya sampai bulan 9 tahun depan. Kalau memang Bapak tidak bisa lanjutkan, stop sampai di bulan 9. Ya, ada lagi mau tanya? Silakan. Sebentar pulang saya baru bertanya sama tuan rumah, mandi jam. Tapi saya harap ke depan bukan Bapak undang, datang-datanglah jalan-jalan ke rumah Bapak supaya lihat Bapak punya rumah, tahu alamatnya. Ya, jangan cuma karena orang Ibu Irma, Ibu siapa yang, jangan, kita harus betul-betul kenal, tahu keluarga Bapak juga, tahu anak Bapak. Itu yang harus kita. Dan sekalipun Bapak ke depan memang Tuhan tidak berkehendak lagi, tetap kita bersaudara. Bapak masih mungkin bisa bantu kamu dari sisi apa. Tapi kalau kita yakin, kalau kita bergandengan tangan, kita bisa meraih. Kita harus rebut itu 7 miliar ke depan untuk kita bagi, untuk bikin usaha kita supaya sejahtera. Ya, ya mungkin ada lagi Ibu. Jangan cuma kesana kemana, kau juga kota-kota terus saya. Aku merokok, jangan aku merokok. Iya, memangnya merokok apa? Merokok. Ya, apalagi mungkin bertanya. Ada lagi. Nah, kalau gitu kita makan kue sih. Masih habis itu kue. Ya, makan kue. Ya. Kalau memang masih ada yang mau ditanya atau apa, Bapak tetap buka untuk UMKM. Ya. Bapak
sampai di bulan 10. Nanti Bapak infokan di grup kalau Bapak sudah tutup, ya. Karena saya tetap akan berusaha untuk membantu. Tetapi memang UMKM ke depan itu Bapak cuma batasi sampai 2 juta per satu UMKM. Karena memang saya kemarin target satu UMKM itu 5 juta. Berarti dengan anggaran Bapak yang CPD 2 miliar itu Bapak cuma bisa menampung 400 orang, ternyata antusias banyak. Maka tetap apapun terjadi ke depan, Bapak tetap, walaupun Bapak tidak dulu, tapi kalian mendukung Bapak tetap realisasikan 2 juta. Tapi kalau ada yang tidak Bapak coblos, walaupun Bapak coret, sekalipun Bapak tidak naik, Bapak coret. Bapak kasih misalkan tadi yang dia membantu, komisi tidak membantu, saya kasih seorang ke sana 2 juta, jadi dia 4 juta. Iya, saya tidak akan main. Karena komisi datang, saya cek satu-satu. Ya, bukan Bapak menggertak kalian, tetapi itulah yang harus dijadikan komitmen. Ya, karena Bapak masih menjabat, Bapak masih menjabat sampai bulan 9 ke depan, sekalipun pemilihan bulan 2. Ya, tapi kalau kita bergandengan ke depan, ke bulan 10 pemilihan wali kota, kita kasih dulu diri tinggal wali kota. Siapa yang jangan komisi dulu cuma janji-janji kontrak politik kita. Ya, iya. Padahal di orang dia pegang itu kepala daerah pun ke depan kita harus bikin komitmen. Orang bilang janjimu taruh atau ya janji. Maka kalau tidak mau dijanji kita berkomitmen. Ya. Jangan siapapun yang mau goda kita, mari kita berani kita. Oke, mungkin ada lagi? Tidak lagi? Kalau Pak, saya kan juga ada Pak bengkel. Tapi sudah masuk dalam grup itu nih. Siapa? Anak saya. Bisa, kenapa? Dia sudah berkeluarga sendiri. Oh, masih bujang. Cuma dia sudah punya usaha. Bisa menjadi anggota tapi tidak bisa jadi ketua. Oh. Karena beda usaha. Ya? Gitu ya. Dia kartu keluarga sama, Oh, kartu keluarga sama. Iya. Nanti dicarikan teman yang lain, tetap dia masuk bergabung di situ. Itu biasa sampai berapa tahun? Bengkel apa itu? Bengkel motor. Bengkel motor, kemarin saya bantu bengkel motor. Dia kan memang mekanik dari. Iya, bisa juga nanti dia gunakan apanya, temannya. Misalkan ada gabung 5 orang, dia masuk di situ, tapi nomor HP-nya dia pakai, bisa jadi ketuanya. Ada sudah masuk di grup dia sama Ibu Irma sama email. Ibu Irma ya, sudah masuk di CPD kemarin saya. Sudah. Mana Ibu Irma? Masuk di CPD kemarin. Di catatan atau usulan? Itu harus ini Pak. Kube berarti dia. Kube, ya. Ya memang kube kalau 5 orang. Apa-apa. Dan kalau ke depan biar tidak termasuk, kalau kita menang ke depan saya langsung bantu, kenapa tidak? Ya kan, kalau cuma bengkel, saya ajar lagi dia bawa bengkel. Karena saya tukang bengkel, saya ajar lagi ngecat mobil. Saya kan bina, ya. Saya tidak main-main. Kalau saya bicara, saya tidak mau asal ngomong. Nanti seolah mau diajak jalan-jalan ke rumah. Iya, kalau jalan-jalan ke rumah apa? Orang Irma ini hampir tiap hari. Biasa saya marah kamu, datang terus. Tidak, saya sering. Biasa kalau ada apa nelayan biasa dapat itu ikan apa? Yang putih itu, ronok sudah digoreng atau disaus makanan apa. Kedepan UMKM kita akan tata mana penjualan nasi kuning, mana karena Penjual nasi kuning. ya ke depan kita ini kota penyangga ekonomi. Penyangga kota adalah kota yang betul-betul di mana kita adalah pemasok makanan. Dan kota kita ini ke depan akan menjadi satu tiang penyangga di mana orang kalau mau berlibur, dan ke depan UMKM kita akan tata. Yang saya mau tata itu makanan khas kita, yaitu kaledo, utagada, ya, babe, nah itu. Jadi kita bikinkan standar. Tapi semua itu nanti kita bahas pada saat kita memenangkan pertarungan ke depan. Oke? Ya. Yuk. Ya mungkin itu saja. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam.